Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo. Warta lisan Minggu 19 Oktober 2025. Yang pertama, kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi. Untuk Bajem Winongsari dan Kesenet dilayani Penatua Suprapto, Bajem Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Ibu Nikadek Murtiani. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk sarana penunjang. Yang ketiga, pada hari ini diadakan pelayanan posyandu. Kiranya ada jemaat atau simpatisan dapat menggunakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Majelis Jemaat GKI Wonosobo dalam waktu dekat akan mengadakan sensus jemaat sebagai upaya pengkinian data keanggotaan. Berkenaan dengan hal tersebut, kepada anggota jemaat yang oleh karena suatu hal sudah tidak aktif dalam kehidupan berjemaat di GKI Wonosobo dan telah menetap di luar kota, sudah aktif berjemaat di gereja luar kota, dimohon dapat mengajukan surat atestasi ke gereja. Yang kelima, mengajak anggota jemaat atau simpatisan untuk hadir dalam acara ibadah malam pada hari Kamis 23 Oktober jam 5:30 dengan tema Giatlah Selalu Dalam Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Fendi Susanto dari Yogyakarta. Mari hadiri dan rasakan sukacita dalam sentuhan firman-Nya. Walking with Jesus Every Day bersama keluarga dan handai tolan yang akan diadakan pada Sabtu 25 Oktober pukul 6 di gereja. Aneka door prize menanti Anda. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 25 Oktober 2025 pukul 10 di GKI Ngupasan Yogyakarta akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Hadian Tanwikara antara Saudara Daniel Santosa, putra Bapak Susanto dan almarhumah Ibu Erliana dengan Saudari Erika Kristela Francisca Hanugroho Hartoyo, Putri Bambang Hanugroho dan Ibu Kwan Ju Chin. Mohon dukungan anggota jemaat simpatisan. Terima kasih. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai keluarga yang hidup dalam pemeliharaan Allah, marilah kita datang ke hadapannya dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita mengagungkan dan memuliakannya dengan madah bersahutan, Ya Allah, jika keluarga kami boleh berdiri teguh di sini, itu semata karena rancangan-Mu. Kalau keluarga kami tetap bertahan di tengah guncangan masalah dan aneka cobaan, itu semua karena anugerah-Mu.
Tuhan Allah kita. Dia mengadakan segala yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu marilah ibadah ini kita kuduskan di dalam pengakuan. Yang memelihara ciptaannya dengan setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memanggil keluarga untuk berhimpun, beribadah kepadanya. Kita diingatkan kembali bahwa kehidupan modern dan dunia teknologi telah turut mengubah kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga kerap diibaratkan seperti buah stroberi, di luar tampak indah, namun di dalamnya banyak keluarga rapuh dan lemah akibat aneka tekanan hidup. Setiap anggotanya tidak lagi menemukan kebahagiaan, merasa bosan dan jenuh, sedangkan persoalan yang terus menempa membuat lemah dan tergoda untuk menyerah. Melalui tema Teguh Berserah Pantang Menyerah, kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan keluarga kita. Teguh berserah adalah panggilan untuk menerima kehadiran Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan keluarga. Hanya dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan, keluarga menjadi pantang menyerah karena memiliki daya juang dan tahan uji dalam berbagai tekanan dan kesulitan. Kelemahan bukan alasan untuk rendah diri. Kegagalan yang dialami bukan dalih untuk putus harapan. Setiap pergumulan justru menjadi kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dan mempersaksikan iman yang menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Berkatilah rumah kami dan keluarga kami di tengah tekanan hidup.
Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 2 ayat 4-5 dikatakan, "Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Begitu banyak jerih lelah, keringat yang terkuras dan air mata yang tercurah bagi keluarga. Tetapi setiap usaha hanyalah menuai rasa lelah, jenuh dan tanpa makna. Kesibukan membuat saling menjauh dan mengabaikan. Perjumpaan membuat saling menyalahkan. Kehidupan keluarga tidak lagi terasa betah dan indah karena hilangnya rasa hormat pada Allah. Bagaikan bahtera yang guncang dan rentan terhadap tekanan gelombang hingga begitu mudah menyerah sebab lunturnya kasih yang semula. Karena itu, mari dengan jujur dan hati yang hancur kita mengungkapkan penyesalan dan pengakuan dosa kita. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami karena kami sering meninggalkan kasih yang semula. Engkau telah menabur kepada keluarga kami kasih dan kesetiaan, tetapi yang bertumbuh adalah dendam dan kemunafikan. Engkau selalu merawat cinta kasih dalam keluarga kami. Di dalam Kristus, Engkau memberikan keteladanan, penyerahan diri dan pengampunan melalui karya agungmu di kayu salib. Namun, seringkali kami malah mementingkan diri dan berpaling dari salibmu. Engkau mengundang kami untuk memelihara panggilan kudus-Mu dalam kehidupan pernikahan kami, supaya rumah tangga kami dipenuhi kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Namun, keluarga kami kerap dipenuhi perselisihan dan saling menyalahkan. Yang luhur mulia
Berbahagialah keluarga yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya telah dihapuskan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak menyembunyikan dosanya. Kepada kita yang mengaku dosa dan menyesali kesalahan di hadapan Tuhan, saat ini kita mendengarkan berita anugerah yang dinyatakan dalam sabda Tuhan melalui Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Anugerah pengampunan Allah memampukan kita bermegah dalam kesengsaraan, menjadi tekun dan tahan uji, dan bersukacita dalam pengharapan. Kiranya rahmat Allah memampukan kita. Salam damai untuk kita semua. Suka cinta selalu menunjukkan wajah gembiramu. Kita teman-teman diri dan di sekitarmu, berikan salam damai.
akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu jika kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Akal pikiran kami terbatas, pengetahuan kami pun juga terbatas. Tapi Engkau adalah Tuhan yang tak terbatas. Karena itu kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa menerima firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami serta berikan kami hikmat, agar firman tersebut tidak berlalu begitu saja. Berikan kami kerendahan hati di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 31. Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 31. Pada waktu malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolonganku
Bacaan kedua diambil dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 dimulai ayat 14, disambung nanti pasal 4 sampai dengan pasal ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 14. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita. Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah yang memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa apa? Oh, luar biasa baik, puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Senang? Puji Tuhan kalau senang. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah teguh berserah pantang menyerah. Nah ini adalah masih dalam rangkaian tema bulan keluarga kita tahun ini ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau belajar bersama bagaimana keluarga sekaligus juga jemaat tetap teguh dalam pergumulan, bersandar pada Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita mengalami pergumulan ya Bapak Ibu. Keluarga pun juga sama. Keluarga bukan tidak mungkin menghadapi pergumulan, sangat mungkin sekali. Kita mau belajar bagaimana kita menghadapi pergumulan itu, caranya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah ini kita mau melihat bersama-sama dari bacaan kita hari ini ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat tadi bacaan kita yang pertama, di dalam Kejadian diceritakan tentang Yakub. Dia mengantarkan keluarganya terlebih dahulu, setelah itu dia kembali lagi. Lalu apa yang dia hadapi? Di Kejadian 32 tadi kita membaca bahwa dia bertemu dengan sesosok pria dan itu menjadi lawannya. Tapi apakah Yakub benar-benar menghadapi sosok manusia? Nah, ini yang seringkali jadi pertanyaan, siapa sih yang berhadapan dengan Yakub? Nah ini banyak yang mengatakan oh itu adalah Allah yang mewujud dalam manusia lalu menjadi lawannya Yakub, itu adalah malaikat. Tapi pernahkah kita berpikir mungkinkah Yakub justru melawan dirinya sendiri Bapak Ibu? Apa sih yang dilawan sama Yakub? Dia melawan ketakutan dan dosa masa lalu dia. Ia bergumul hingga fajar terbit. Bukan hanya menang atas manusia tapi juga beroleh berkat dari Allah. Bapak Ibu, kadang kita pun juga mengalami hal yang demikian ya. Kita terkadang tidak bisa maju, kita tidak bisa melangkah karena apa? Karena masa lalu. Teringat masa lalu, wah masa lalu saya rusak, masa lalu saya hancur, masa lalu saya begini. Akhirnya apa? Membuat kita berpikir, aduh saya tidak layak, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dan akhirnya kita tidak akan bisa melangkah, kita tidak akan bisa maju Bapak Ibu. Dan malah kita akan semakin terpuruk. Nah disinilah terjadi pergulatan iman di dalam dirinya Yakub. Bahkan bukan hanya iman tapi bahkan sampai fisik ya Bapak Ibu. Pergulatan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana dia berjuang untuk bisa melawan ketakutannya, melawan rasa bersalahnya dia karena dosa yang pernah dia lakukan. Dia tidak berani melangkah karena apa? Karena dia takut saudaranya akan membalas dendam terhadap dia. Dia takut dia akan mendapat celaka dan lain sebagainya. Itu terus yang dipikirkan. Dan ada 3 hal yang menjadi simbol dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu di dalam Kejadian. Yang pertama itu adalah tentang luka. Perjumpaan dengan Allah selalu mengubah hidup seseorang, bahkan bisa melukai ego dan kemandirian manusia. Kalau kita berjumpa dengan Allah sama seperti Yakub, seharusnya kita merendahkan diri kita. Kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita menyadari bahwa kita rapuh. Dan ketika kita merasakan kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, seharusnya kita bisa semakin merendahkan diri. Tapi biasanya yang terjadi ya Bapak Ibu, ketika orang bercerita saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami pertemuan dengan Tuhan dan lain sebagainya, bukan merendahkan diri tapi malah meninggikan diri. Kadang orang menjadi sombong ketika memiliki pengalaman iman yang tidak dimiliki orang lain mungkin. Kadang orang menjadi tinggi hati, merasa lebih baik. Wah iman saya lebih baik dari orang lain. Karena apa? Karena saya mengalami apa yang tidak dialami oleh orang lain. Kadang mungkin kita terjebak dalam kesombongan itu. Tapi kalau kita benar-benar bertemu dengan Allah,
Melalui apa? Melalui batin kita, melalui perjumpaan rohani kita, harusnya ego kita, kesombongan kita itu dilukai, sehingga kita merasa, oh iya, saya ini bukan apa-apa. Kaki yang pincang, tanda yang dia dapatkan, yang membekas pada dia. Kaki yang pincang menjadi pengingat bahwa manusia itu punya batas. Kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri. Kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengambil semuanya, ketika Tuhan membuat kita kesulitan untuk melangkah, satu-satunya yang kita harapkan adalah Tuhan, Bapak Ibu. Dan nama Israel diberikan kepada Yakub, artinya apa? Artinya adalah yang bergumul dengan Allah. Bukan berarti karena dia menang, karena dia bisa melawan sosok yang kuat itu, atau bahkan ketika kita membaca jangan kita berpikir wah ini Yakub dia bisa mengalahkan Allah, tidak. Tapi dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan harusnya bisa mengubah identitas kita dari yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Kemenangan melawan rasa bersalah, rasa malu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa lalu itu tidak bisa kita lupakan. Kadang ketika kita terluka di saat ini, kita mengatakan ke diri sendiri atau orang lain, udah lupakan aja yang lalu lupakan. Tidak, masa lalu itu tidak bisa kita lupakan. Justru orang yang benar-benar lupa akan masa lalu itu adalah orang yang sangat-sangat tersakiti, Bapak Ibu. Orang yang trauma yang mendalam dan lain sebagainya. Masa lalu boleh gak diingat? Boleh. Tapi jangan sampai masa lalu itu menggenggam kita sehingga kita tidak bisa melangkah. Kalau kita berjalan sesekali noleh ke belakang boleh. Kalau kita mengendarai kendaraan Bapak Ibu, naik motor atau naik mobil, kenapa ada spion? Supaya kita bisa melihat ke belakang sebagai peringatan. Begitu juga dengan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan luka akan masa lalu, bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan masa lalu, istilahnya itu ya Bapak Ibu, berdamai dengan luka, bukan melupakan luka. Caranya ya sama seperti Yakub, berserah sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Di Mazmur tadi kita sudah sama-sama mendaraskan Bapak Ibu. Mazmur ini adalah pengingat bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, yang memelihara, yang menolong kita, yang memampukan kita bisa melakukan berbagai hal. Pemazmur mengingatkan kita bahwa Allah itu pencipta, dan berarti Allah itu yang punya otoritas tertinggi di dalam kehidupan manusia, dan yang berkuasa menyelamatkan, Bapak Ibu. Kadang kita melupakan itu ya, otoritas tertinggi itu siapa? Allah. Tapi kadang kita melupakan. Ketika kita atau keluarga berada dalam pergumulan, kita merasa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak mendengar dan lain sebagainya. Penjaga, Allah adalah penjaga kita yang selalu hadir untuk kita dan tidak pernah melepaskan pengawasannya terhadap kita. Tapi kadang kitanya yang gak mau dijaga, Bapak Ibu. Pemelihara, Allah selalu memelihara hidup kita, menjaga keluar masuk kita, dan menjamin keamanan kita di sepanjang jalan. Tapi kadang kitanya yang gak mau dijamin oleh Allah. Kitanya memilih jalan sendiri. Kita lebih memilih mengikuti kehendak kita sendiri, sehingga yang seharusnya kita terjaga menjadi tersesat, Bapak Ibu. Yang seharusnya kita dipelihara oleh Allah, tapi kita menjadi terbengkalai. Lalu, nah ini di Timotius Bapak Ibu, kita masih membaca Timotius ini ya Bapak Ibu. Ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dalam pelayanannya, apa yang diingatkan oleh Paulus? Yaitu tentang firman Tuhan yang memperlengkapi, firman Tuhan yang menuntun, firman Tuhan yang memampukan Timotius kelak untuk menjalankan tugas pelayanannya. Peranan firman apa saja? Yang pertama, memberikan hikmat. Tanpa firman Tuhan dari mana kita tahu?
jalan yang menuju keselamatan. Firman yang menegur dan membentuk kita untuk bisa hidup dengan benar. Kadang ketika kita membaca firman kan ada aja ya Bapak Ibu sesuatu yang bisa menyentuh kita atau menegur kita. Tapi kadang ada juga yang dablek. Sudah ditegur melalui firman, masih saja melakukan kesalahan yang sama, tidak berubah-ubah. Lalu mempersiapkan untuk karya yang baik. Nah, inilah yang menjadi pedoman untuk Timotius sebenarnya menjalankan tugas pelayanannya. Dan panggilan Timotius adalah bersedia untuk memberitakan firman. Dari apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah dia teladani, itu yang diberitakan. Bagaimana caranya? Menasehati dengan sabar. Lalu apa yang dialami oleh Timotius? Paulus mengingatkan bahwa meskipun Timotius menjalankan tugas dari Allah, bukan berarti dia tidak akan mengalami yang namanya kesulitan, tantangan dan lain sebagainya. Paulus mengingatkan supaya Timotius bisa tetap teguh, bahkan mau menderita demi Injil. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus pada Timotius. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat 2, di sini disebutkan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bukan hanya sekedar menasehati, bukan hanya sekedar komentar, tapi juga memberikan pelajaran dengan sabar. Nah, inilah yang menjadi nafas dari penggembalaan yang ada di GKI Bapak Ibu. Jadi GKI itu sangat-sangat memperhatikan umat. Ya, salah satunya melalui penggembalaan. Penggembalaan itu adalah cara gereja untuk bukan hanya memberitakan firman, tapi juga menasehati, menegur, memberitahu dengan kasih, memberitahu dengan pengajaran. Nah, inilah jiwa dari penggembalaan di GKI Bapak Ibu. Jadi ya firman Tuhan itu ya tujuannya apa? Ya untuk menegur kita. Berbahagialah kita yang ketika mendengar firman Tuhan itu merasa tertegur. Tapi kadang ada juga yang mendengar firman Tuhan malah merasa tersindir, besoknya nggak ke gereja, ganti gereja. Oh, yang gereja sana aja lah. Yang firmannya lebih lembut, yang firmannya tentang kekayaan, yang firmannya oh besok kaya. Wah, udahlah cari yang itu aja. Jadi bukannya tertegur malah merasa tersindir lalu pindah server. Oh, bukan pindah server ya Bapak Ibu ya. Servernya sama cuma lain device. Nah, itu. Jadi kadang seperti itu. Padahal firman Tuhan itu yang menegur. Begitupun kita sebagai keluarga Allah harus bisa saling menegur, mengingatkan. Tapi kadang ada juga orang-orang yang gak bisa diingatkan. Kalau diingatkan apa? Marah. Kadang begitu Bapak Ibu yang dialami ya. Makanya banyak sekali penatua yang ketakutan untuk menjalankan tugas kemajelisannya karena apa? Wah, disuruh mengingatkan si A. Wah, jangan saya deh. Saya kalau ngomong ke si A pasti nggak mempan. Loh, kenapa nggak mempan? Si A lebih tua dari saya. Si A lebih galak dari saya. Oh, kadang diingatkan malah lebih galak ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena tadi kesombongan tadi. Kita nggak mengalami seperti Yakub tadi. Bukannya merendah malah semakin sombong. Orang yang ditegur merasa apa? Saya lebih tua, saya lebih banyak pengetahuan, saya lebih pintar dan lain sebagainya dari siapa yang menegur kita. Akhirnya apa? Ya sudah semakin lama tersesat. Itu dia makanya kenapa pasal tentang penggembalaan khusus itu tidak ada batas waktunya Bapak Ibu. Sampai kapanpun jika dia belum bertobat akan selalu digembalakan. Nah, inilah panggilan sebagai pelayan. Panggilan untuk mau melayani Tuhan meskipun ada berbagai macam pergumulan. Nah, di Lukas ini hal yang sering kita alami Bapak Ibu. Di ayat 1 tadi kita sudah membaca Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka
untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang janda dan hakim. Hakim ini nggak takut akan Tuhan, dia nggak takut siapapun, dia tidak peduli terhadap siapapun. Tapi karena si janda ini terus saja minta keadilan, capek juga dia Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia mengabulkan keinginan orang itu. Nah di sini Tuhan bukan ingin mengabarkan atau memberitahukan bahwa oh Tuhan itu seperti si hakim ini, tidak. Tapi Yesus ingin mengatakan bahwa lihat, Tuhan itu sumber keadilan loh. Tuhan itu sumber pengetahuan loh. Makanya jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Tuhan itu tahu loh mana yang adil, Tuhan itu lebih tahu mana yang benar. Maka jangan jemu-jemu meminta kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan. Nah inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah yang dapat kita teladani. Yang pertama, datang dengan tekun, terus berdoa, bukan karena Allah tidak mendengar atau Allah lalai. Tapi sebenarnya hal seperti itu mungkin terjadi dalam hidup kita, supaya iman kita menjadi iman yang dewasa, iman kita bisa terbentuk Bapak Ibu. Kadang kita atau keluarga kita ya Bapak Ibu berdoa pagi siang malam, berdoa Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami. Tuhan kami udah mentok tok ini Tuhan, wah udah mentok tok lagi kan. Tapi apa? Oh kok nggak terjadi apa-apa? Kadang ketika kita mengalami hal yang demikian, wah udah berdoa, udah sampai puasa, udah sampai wah berdoa semua doa pokoknya diucapkan, tapi kok hidupnya masih nggak berubah. Akhirnya apa? Mutung sama Tuhan. Ah udahlah Tuhan, berdoa dari kemarin nggak dikabulkan, berdoa ke yang lain aja lah, pindah server aja Tuhan, log out aja Tuhan. Wah kadang kan kita berpikir seperti itu ya. Tapi pernah nggak sih kita menyadari atau kita berpikir kenapa ya? Kok doaku ini belum dijawab oleh Tuhan? Atau mungkin sudah dijawab tapi kita nggak menyadarinya. Karena apa? Karena jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, pertahankan pengharapan, jangan mudah putus asa. Kadang dalam hidup kita merasa sudah cukup capek, dan itu tanda keputusasaan kita. Dan kita tidak menyadari bahwa Allah itu turut bekerja dalam hidup kita. Langkah yang ketiga, pernah gak sih kita berpikir bahwa Tuhan itu adil dan mendengar? Pernah gak sih kita berpikir Tuhan itu selalu bertindak di dalam kehidupan kita? Kadang kita tidak berpikir demikian Bapak Ibu. Kita merasa Allah tidak bertindak, Allah tidak mendengar, hanya karena yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan kita. Sebagai keluarga pun demikian. Kadang kita merasa percumalah berdoa sama keluarga, toh Tuhan juga tidak mendengar. Nah ini yang sering terjadi. Dan pesan untuk keluarga-keluarga di era digital, Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya generasi strawberry? Jadi generasi strawberry itu booming atau dikenal di kalangan umum itu pada tahun 1990-an. Tahun 90-an lah Bapak Ibu. Dan awal mulanya itu justru dari Taiwan. Kenapa? Karena pada saat itu ada fenomena di mana orang-orang muda berusaha menampakkan fisik yang cantik, lalu menampakkan apa yang terlihat, pokoknya pengen dilihat baik lah oleh semua orang. Tapi dalamnya itu rapuh. Nah itu generasi strawberry ya Bapak Ibu. Dan kadang ini juga digunakan untuk memberikan sindiran atau kalimat sarkas untuk kaum muda. Wah yang muda itu terlihat bagus saja di depannya tapi dalamnya gini. Padahal nggak semua generasi muda itu seperti itu. Tidak semua generasi muda itu hanya bagus di luar. Generasi muda itu banyak yang baik, tangguh, cerdas, adaptif. Apalagi generasi muda saat ini ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang punya anak kelahiran 2000-2010 ke atas sampai saat ini, pernah gak sih kita menyadari bahwa anak-anak kita itu bukannya rapuh loh, tapi mereka punya cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan.
dan kita yang justru tidak bisa beradaptasi. Nah, inilah sama seperti keluarga. Keluarga kadang ingin menunjukkan bagus di luar. Wah, keluarga ini rajin pelayanan, keluarga ini rajin ke gereja, keluarga ini kalau kemana-mana selalu bersama, keluarga ini selalu terlihat bahagia. Tapi pernah nggak kita menyadari apa yang terjadi di dalam keluarga? Justru keluarga yang seperti itu mungkin saja di dalamnya banyak tangisan, banyak kekecewaan, banyak luka, banyak kesedihan. Mungkin yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita hidup sebagai keluarga, gak usah melihat komentar orang lain tentang keluarga kita, atau mungkin membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Wah, keluarga ini enak ya bisa jalan-jalan, keluarga ini enak ya bisa liburan ke sini, hahaha hihi. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu keluarga setiap orang Bapak Ibu. Dan bukan urusan kita juga untuk ngurusin keluarga orang lain. Urusin keluarga sendiri. Keluarga sendiri belum tentu benar, nggak usah ngurusin keluarga orang lain. Itu. Kita kan nggak pernah tahu di dalam keluarga si istri merasakan apa. Nah, si suami merasakan apa. Makanya melalui bulan keluarga ini harapannya kita bisa bertransformasi secara spiritual. Supaya ada perubahan dalam keluarga kita. Yang mungkin tadinya ketika menghadapi pergumulan langsung menyerah, sekarang kita bisa tangguh. Sekarang kita bisa pantang menyerah. Nah, Bapak Ibu ada sebuah peribahasa. Pernah mendengar peribahasa ini enggak? Bersatu kita teguh, bercerai kita? Hah? Bersatu kita teguh, bercerai kita? Siapa yang jawab kawin lagi tadi? Ayo. Siapa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cuma kalau di GKI beda ya Bapak Ibu. Peribahasanya bersatu kita teguh, bercerai kita digembalakan Bapak Ibu. Nah, itu kalau di GKI. Nah, ini sebenarnya juga menjadi pengingat bahwa keluarga kita itu ya menjadi keluarga yang harus bersatu. Menjadi keluarga yang menyadari pimpinan Tuhan. Menjadi keluarga yang mau menjalani rencananya Tuhan. Prakteknya bagaimana? Nah, ini langkah konkretnya Bapak Ibu. Supaya keluarga kita bisa tangguh, bisa pantang menyerah, kita mau coba praktek tentang 4 hal ini. 1 minggu aja dulu Bapak Ibu. Yang pertama, berdoa setiap hari bersama keluarga. Di sini siapa yang setiap hari berdoa sama keluarganya? Suami istri berdoa, atau mungkin yang sudah anak, sudah ada cucu, berdoa bersama anak dan cucu. Siapa yang setiap hari masih berdoa bersama? Ada? Ada. Puji Tuhan kalau masih ada. Kadang kita juga lupa Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Semua orang punya kepentingannya. Si istri, ibu rumah tangga, jangankan berdoa, begitu kena kasur langsung molor biasanya. Kenapa? Ya karena seharian udah capek, umbah-umbah, asah-asah, ngurusin ini, ngurusin itu. Akhirnya apa? Ya sudah, bablas. Suami ngelihat istri, oh ini ngapain sih? Kerjaannya tidur aja. Padahal cuma di rumah. Kadang suami nggak mikir istri secapek itu di rumah. Nah, ini untuk ibu-ibu, capek nggak Bu kalau di rumah? Kadang capek. Coba bapak-bapak setiap hari jalanin kerjaannya istri, umbah-umbah, hasah-hasah, sanggup berapa lama? Nah, coba. Kecuali sangat-sangat terpaksa ya Bapak Ibu ya. Tuh, atau kecuali masih jomblo ya nggak apa-apa. Anak kadang sudah capek di sekolah, di rumah pengennya apa, senang-senang main game dan lain sebagainya. Akhirnya semua nggak punya waktu, berdoa saja sudah tidak bisa. Nah, seminggu ini coba kita praktekkan Bapak Ibu. Doa deh bersama. Lalu yang kedua, baca dan renungkan 1 pasal aja dari Mazmur atau Perjanjian Baru. Setiap hari 1 pasal aja. Bukan hanya dibaca ya, tapi direnungkan apa sih yang didapat dari bacaan ini.
Kalau anak sudah bisa ditanya, bisa diajak komunikasi, coba tanyakan ke anak. Coba kamu baca. Kira-kira menurutmu ayat ini ngomong tentang apa sih? Teladannya apa? Pernah nggak ada komunikasi seperti itu antara anak dan orang tua? Ajarkan anak tentang ketekunan melalui doa dan teladan nyata. Ketika anak tidak pernah melihat orang tuanya berdoa, jangan salahkan anak. Kalau sudah besar ya dia nggak pernah berdoa juga. Bahkan nggak mau ke gereja. Nah, orang tua harus bisa memberikan teladan. Ambil langkah kecil, satu tindakan aja, tindakan kasih yang nyata bagi orang di sekitar kita. Itu juga akan dilihat oleh anak, Bapak Ibu. Jangan marah, jangan sedih, jangan kecewa ketika orang tua sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa, terus anaknya gak ngurusin, anaknya gak mau tahu. Karena apa? Karena mungkin dari kecil anaknya gak pernah melihat bagaimana cara orang tua mengasihi orang lain, bagaimana cara orang tua merawat kakek nenek simbah zaman dulu. Mungkin mereka gak pernah ngelihat. Jadinya ketika orang tua sudah tidak bisa apa, ya sudah, terserah, mati-matilah. Nah, kadang-kadang begitu yang dipikirkan. Makanya ayo kita berikan teladan untuk anak kita, untuk generasi muda. Dan terakhir, percayalah bahwa dalam kelemahan Allah menguatkan. Pergumulan itu bukan akhir, Bapak Ibu, tapi membuat kita semakin dikuatkan. Selamat bergumul bersama keluarga. Jadilah keluarga yang tangguh dan pantang menyerah, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah segala masa dan tempat, marilah kita memperbarui pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan purkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga yang Kau karuniakan kepada kami. Ajar kami untuk bisa berserah penuh kepada Tuhan, selalu memohon hanya kepada Tuhan, dan ajar kami untuk mau mengikuti rencana Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, kiranya Tuhan menolong agar kami menjadi keluarga yang tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan atau tantangan apapun yang ada di depan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja kami, GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan, khususnya dalam rangkaian bulan keluarga dan juga perayaan HUT GKI Wonosobo bulan November nanti. Kiranya Tuhan menolong, memampukan orang-orang yang terlibat di dalam kepanitiaan. Dan kami berdoa untuk proses pemanggilan calon penatua untuk masa pelayanan yang akan datang. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat
dan memampukan setiap orang yang telah Tuhan pilih untuk bisa menjalankan tugas pelayanan dengan sungguh dan sukacita. Tuhan, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, berikan hikmat agar pemimpin kami dapat lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan sehingga dapat membawa hal yang baik untuk masyarakat dan bukan malah semakin menyusahkan rakyat. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terdampak bencana alam, untuk daerah-daerah yang lingkungannya rusak karena pertambangan besar-besaran atau pertambangan ilegal. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa ini. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Untuk anak-anak yang saat ini banyak yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami yang mungkin saat ini tengah menghadapi pergumulan, memiliki kerinduan dan lain sebagainya. Tolonglah kami agar bisa menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami, anak-anak maupun orang tua yang mungkin pernah terluka dan luka itu didapatkan dari keluarga. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kelegaan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan kerukunan dan juga sukacita untuk setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dengan sukacita kita mengucapkan syukur atas pemeliharaan dan perlindungan Allah bagi keluarga kita melalui persembahan yang akan kita haturkan bersama. Sabda Allah sebagai dasar sukacita persembahan kita baca dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2 secara bersahutan. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan lagu dengan judul Persembahan Hidup, bait 1 dan 2. Bait 2 dinyanyikan setelah kantong kolekte diedarkan. Kami akan berikan dan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa
Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami terima di sepanjang hari-hari kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Berkatilah dan kuduskanlah, supaya persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan berguna untuk pelayanan di gerejamu, dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah jika dalam kami memberi persembahan ada terselip dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lanjutkanlah membangun keluarga yang telah dibarui dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Jangan lengah, jangan takut, arahkan hatimu pada Kristus sehingga keluarga saudara menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan pemeliharaan Allah Bapa, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.